Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada pertemuan minggu ke-12 ini, kita akan belajar dan bekerja dengan makro. Jadi nanti makro itu apa, akan saya coba jelaskan. Dan nanti untuk latihan-latihannya, nanti silahkan dicoba. Yang pertama, makro adalah sebuah perintah, di mana perintah ini sudah disediakan oleh Microsoft Office, khususnya di Access, ya. Di aplikasi aksesnya sudah disediakan dan kalian nanti tinggal menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi di fitur makro ini itu perintah atau fungsi-fungsinya sudah disediakan dan kita sebagai user tinggal menggunakan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian makro nanti dapat dijalankan dari beberapa cara. Yang pertama bisa untuk merunning form ataupun menjalankan form, menjalankan report, menjalankan aplikasi-aplikasi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian makro ini nanti apa namanya, contoh sederhananya yaitu memulainya nanti dengan cara klik di sini ya, di menu create. Nah, kemudian nanti diklik makro. Nah, kemudian untuk latihan ini kita disuruh memilih misalnya apa namanya di sini bib ya. Jadi ini bib ya. Jadi ini bisa kita pilih di sini yaitu bib. Jadi nanti kalau kita pilih bib maka nanti akan ada suara yang bisa kita dengarkan. Misalnya di sini saya coba simpan. Saya simpan makro bib ya. Dan saya simpan. Nah, nggak tahu nanti di tempat kalian suaranya terdengar atau tidak, berarti tinggal saya klik di sini, saya run, ada suara tung, tung, dengar nggak kira-kira di sana? Nah, kalau nggak dengar silahkan dicoba sendiri ya, nanti silahkan dicoba sendiri ya, karena nanti insya Allah akan bunyi bip ya, tung tung gitu ya. Kemudian nanti di sini kasih nama suara dan klik OK ya. Jadi kita ikut saja dulu. Coba ini namanya suara. Nah, saya tutup dulu kalau seperti ini. Saya rename dulu namanya suara. Nah, nanti kalau pengen menjalankannya tinggal diklik kayak gini. Pilih database tool, run makro juga bisa. Ya. Nah, silahkan untuk apa namanya makro untuk menjalankan suara ini silahkan dicoba sambil nanti saya jelaskan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita belajar tidak sambil mencoba, khawatirnya nanti kalian tidak paham ya. Jadi silahkan sambil dicoba terlebih dahulu. Nah, sebentar, ini saya lanjutkan ya. Nanti untuk bagian ini, bagian sebentar lagi ya. Ini makronya sudah. Jadi nanti untuk bagian ini yang paling gampang itu gunakan modul tugas dari minggu lalu, yaitu tentang yang menu utama yang kalian membuat menu utama itu, kalian gunakan modul dari itu saja ya, karena paling gampang dari situ. Kemudian ya, step yang kedua, kalian akan menampilkan jendela makro. Nah, yang perlu saya perjelas, nanti mungkin tampilan makro kalian tidak akan sama persis dengan yang ada di sini. Kenapa? Karena kalian sudah menggunakan rata-rata Office yang lebih baru. Jadi saya sampaikan di awal bahwa nanti tampilannya mungkin tidak sama persis, tapi hasilnya nanti harapannya sama. Seperti itu. Ya. Nanti di sini bisa klik create ya. Kemudian pada group order pilih dan klik makro, itu maksudnya begini. Jadi nanti untuk bisa mengerjakan ini ya, membuka mengaktifkan form, nah, kalian bisa lihat di sini nama makronya adalah detail file, ini kalian bisa lihat ya. Kemudian makro name-nya adalah siswa, kemudian program, kemudian belajar ya. Nanti di sini sebenarnya bisa kita pilih menggunakan grup, itu juga bisa. Maksudnya demikian. Jadi saya jelaskan, kita sebentar, di sini adalah detail filenya, kemudian ada open form. Jadi kita di sini kita tutup dulu. Nah, kemudian kita klik create makro. Nah, karena di sini kalian bisa lihat
Nah, di sini kan kita kelompokkan form, ada 3 form ini itu menjadi satu makro, ya, maksudnya menjadi dari 3 form ini atau tiga makronim ini dijadikan satu. Berarti kita nanti sebaiknya menggunakan grup. Maksudnya menggunakan grup itu kita pilih di sini grup, ya. Nah, baru di dalam grup ini akan kita pilih, kita lihat dulu di sini. Misalnya ada form siswa, ya. Berarti kita pilih di sini adalah diklik di sini kita pilih open form. Open form, form name-nya kita pilih yang form data siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, view-nya nanti bisa kalian pilih. View-nya itu dalam bentuk form, dalam bentuk desain, dalam bentuk print preview, datasheet, pivot table, pivot chart, atau layout. Nah, sebaiknya kita tetap pilih menggunakan form. Ya, jadi kita nggak perlu ubah dulu. Filter name itu jika kita pengen memberikan apa namanya spesifik. Jadi kalau filter name itu misalnya nanti kita bisa di sini kita filter khusus yang namanya siapa yang akan tampil. Jadi seperti di sini itu seperti if. Oh, nanti di sini saya tampilkan data dari form data siswa khusus yang namanya misalnya Koirotul misalnya, atau yang khusus namanya misalnya Prastika misalnya. Jadi nanti ada kondisinya di sini. Nah, kemudian ini where condition ini untuk kondisi yang lebih detail. Maksudnya, saya ingin menampilkan data dari form data siswa khusus yang laki-laki yang rumahnya Malang. Nah, nanti bisa difilter secara spesifik. Tapi kita sementara nggak perlu dulu, ya, biar nggak bingung. Jadi yang umum-umum aja dulu. Nah, modenya apa? Modenya mode add, mode edit, atau mode read only. Kita nggak usah pilih dulu. Nah, jadi di sini nanti bisa dilihat, ya. Kemudian view-nya itu tetap form, form name-nya itu form data siswa. Ya. Oke, kemudian kita coba kayak gini. Kita tambahkan lagi, ya. Kita tambahkan lagi di sini yaitu open form lagi. Tapi kita ambil dari form-form yang lain, ya. Open form lagi. Tadi data siswa sudah, baru setelah itu ada data belajar, ya. Kita tutup juga kayak gini. Kemudian kita tambahkan lagi open form lagi. Nah, kita pilih yang program. Tadi kan belum. Nah, jadi ada 3 dalam satu grup ini. Nah, nanti ada 3 untuk open form yang bisa kita gunakan. Ya, kita ikuti di modul itu, tapi menggunakan cara kita sendiri. Nah, kemudian namanya adalah detail file. Nah, kita simpan namanya file, baru kita oke. Jadi nanti di sini ada 3 makro yang sudah terbuat. Ya. Kemudian ini ulangi langkah untuk membuat nama makro, yaitu program. Nah, ini sudah ya, tadi kan sudah. Jadi ada 3. Masuk di sini itu ada 3 form yang akan kita buka. Nah, kemudian yang kedua, ini tadi kan detail file. Kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu kita membuat yang namanya sub menu file, yaitu menggunakan sub menu file. Nah, kita bisa lihat dari sini, ya. Nah, di sini tapi kita pilihnya run makro, ya. Nah, ini run makronya. Sebentar, ini namanya. Oke. Jadi di sini nanti kita membuat sub menu. Nah, kita tutup dulu yang ini. Kita membuka lagi makro yang baru. Saya buatkan grup lagi. Tapi yang ini kita menggunakan run makro. Berarti kita di sini pilih yang namanya run makro. Nah, ini. Kemudian nama makro ini, ya. Nah, kita ambil dari mana? Nah, di sini bisa kita lihat, ya. Nah, makroname-nya, coba cek makroname-nya yaitu detail file, namanya tadi .siswa. Nah, bisa nggak kita kalau kita coba dulu ya. Titik
siswa. Saya baru nyoba dulu ya. Nah, makanya kita coba dulu. Nanti kalau kalian saya coba cek dulu. Jadi ini nanti kuitnya bisa kalian coba. Saya tutup dulu. Dulu di sini. Oke. Nah, kemudian di sini kita pilih yang quick access. Kemudian untuk yang optionnya ini kita pilih yang from ya. Nah, baru kita simpan. Namanya di sini adalah detail keluar. Coba kita run. Nah, maka kalau benar nanti dia akan menutup ini ya, menutup aplikasi ya. Coba saya jalankan lagi. Nah, jadi itu silahkan sambil coba. Ya. Nah, sampai situ dulu. Saya minta dicoba, kemudian nanti saya kasih waktu 15 menit, akan saya lihat dulu hasilnya seperti apa. Begitu ya. Jadi silahkan dicoba-coba dulu. Untuk nilainya di modul ini nanti saya kasih nilai 100. Ya, berani kira-kira Mbak Prastika, Mbak Koirotu, Mbak Natswa, berani kira-kira? Kalau tidak berhasil gimana Pak? Ya enggak apa-apa, wongin tantangan aja kok. Ya kalau yang berhasil tak kasih 100. Ya, kalau yang enggak berhasil ya enggak apa-apa, kita ke nilai normal, begitu aja. Ya. Berani ya kira-kira ya? Lumayan loh ini kalau tugas 13 ini dapat 100 bisa dongkrak nilai yang lain ya. Begitu ya. Jadi silahkan nanti dicoba ya. Kalau kalian sudah bisa, berarti nanti kalian bisa mengimplementasikan dengan catatan memang ada sedikit perbedaan antara Office 2010, Office 2013, 2016 ataupun 19. Tapi saya yakin maknanya sama. Mungkin sedikit fitur-fiturnya yang berbeda. Ada pertanyaan? Jangan lupa presensi ya. Nanti untuk tugasnya ini berlaku di minggu ke-13 atau minggu depan. Silakan jika ada pertanyaan.